Perkenalkan, nama saya Dwi Gipte Angitasari dari program studi teknik sipil dengan nomor NIM 049. Nah, di sini saya akan eksperimen tentang kapilaritas. Nah, berikut alat dan bahan yang harus digunakan. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu pertama tisu, kedua dua mangkok. Pada mangkok pertama ini saya mengisi air pada mangkok pertama ini. Langsung saja kita melakukan eksperimen kapilaritas. Nah, kita lihat saja apakah perubahannya akan mengalami pemindahan. Nah, sekarang baik, di sini tisu mengalami perubahan pemindahan yang tadinya basah ke kering. Nah, kita lihat apakah berhenti tisunya. Biasanya terlihat. Sekian dari saya mengenai eksperimen kapilaritas. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dari kelas A1 dengan NIM 50. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip kerja dongkrak hidrolik. Apa itu dongkrak hidrolik? Dongkrak adalah untuk alat bantu supaya memudahkan kita untuk mengganti ban atau apa di mobil. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah dengan memanfaatkan hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama rata. Dongkrak terdiri dari dua tabung yang berhubungan yang memiliki diameter berbeda ukurannya. Ini yang tabung besar, ini yang tabung kecil. Masing-masing ditutup dan diisi cairan seperti pelumas, bisa oli, bisa apa dan lain-lain. Apabila tabung yang permukaannya kecil ditekan ke bawah, ini tabung kecil ditekan ke bawah, maka setiap bagian cairan juga ikut tertekan. Gaya yang diperlukan saat tabung kecil ditekan, maka gaya diteruskan sama rata sehingga ringan untuk menggerakkan piston tabung besar ke atas. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Untuk percobaan pertama, telur dimasukkan ke dalam air tawar dan telurnya tenggelam. Dan percobaan kedua, telur dimasukkan ke air tawar ditambah sedikit garam. Dan telurnya mengambang. Percobaan ketiga, telur dimasukkan ke dalam air dengan garam yang banyak.
dan telurnya juga mengambang. Kesimpulannya adalah karena air tawar yang telah dikasih garam, massa jenisnya akan lebih banyak dari telur mentah sehingga bisa terapung. Sedangkan di air tawar itu berarti massa jenis telur masih lebih berat dari massa jenis air tawar. Hanya itu garam, telur, lalu air yang berikut yang harus disiapkan untuk eksperimen hukum Archimedes. Nah, yang harus disiapkan yaitu 3 wadah yang berisi air, 3 telur, sendok untuk mengaduk, lalu garam. Nah, kita mulai saja ya teman-teman. Nah, kita mulai saja eksperimen hukum Archimedes ya. Pada wadah air yang pertama ini telur mengalami tenggelam. Bisa dilihat ya, telur mengalami tenggelam. Pada wadah air yang kedua ini telur mengalami peristiwa mengapung. Nah, pada wadah air yang ketiga ini telur mengalami peristiwa melayang. Nah, sekian eksperimen saya tentang hukum Archimedes. Ya, di sini saya akan melakukan percobaan telur dimasukkan ke dalam air, tenggelam atau tidak. Dan untuk telur pertama, anjing lucu. Dan telurnya tenggelam. Telur yang kedua coba kita kasih garam. Kita kasih garam ke dalam air. Telur yang di sini telur yang tadi saya masukkan ke dalam wadah yang berisi air tanpa larutan garam ini mengalami tenggelam. Nah, dikarenakan massa jenis telur lebih besar daripada massa 5 sendok teh garam. Ya, cukup mengaduknya, sepertinya sudah cukup. Jal delok ngambang apa lelep. Telurnya mengambang, saudara-saudara. Berbeda dengan yang tadi, ini tenggelam, ini mengambang. Dan yang terakhir kita kasih 3 sendok teh garam untuk yang terakhir. Apakah mengambang atau melayang? Sudah cukup diaduknya, dan sekarang kita jajal apa yang terjadi, saudara-saudara. Duduk ndokin ndogros gak gelem mumbul. Oh, ndokir gelem mumbul guys. Ya, ini garamnya kurang sepertinya. Coba kita tambahin lagi. Oke, bar tak tambahi uyai jajal apakah tetap ndogros ning sor apa melayang. Jal delok iki. Oh, ndoke melayang guys. Melayang sedikit gak apa-apa lah. Iki ngambang. Sing iki bener-bener plek ning isor. Di kudune ngerti beda nih. Nah, di sini sudah terlarut dan garam juga sudah sing iki melayang. Oke, terima kasih. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada
pada Kali telur. ini saya akan Yang saya masukkan ke dalam mencoba eksperimen tentang telur. wadah air Telur di yang dalam air berisi bisa ke wadah tenggelam, air, yaitu ke wadah melayang, air. dan mengapung. Apa yang Bagaimana akan itu bisa pada terjadi? wadah Mari air kita yang buktikan kedua. bersama-sama. Nah, saya akan masukkan telur Pertama, ini ke dalam kita masukkan wadah air yang telur kedua. kepada Nah, air saya yang masukkan ya, netral teman-teman atau yang belum semuanya. dikasih air dan belum dikasih garam. Kita lihat Baik, di sini telur mengalami. Nah, di sini saya dan telurnya tenggelam. memasukkan Itu telur mengapa? ke dalam Itu wadah mengapa bisa terjadi? air yang Kita lihat nanti telah kesimpulannya. terlarut dengan garam. Nah, pada saat ini Dan telur selanjutnya mengalami kita akan pada melihat saat ini telur mengalami tentang peristiwa telur terapung. melayang Nah, kalian atau bisa lihat ya. tidak mengapung, Mengapa tidak bisa? tenggelam. Nah, kalian bisa lihat Kita ini, beri telur garam secukupnya, jangan berlebihan. ada larutan garam ke wadah air yang kedua. Nah, hal ini terjadi karena massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda. Nah, Kita aduk sampai larut garamnya. mengalami peristiwa terapung. Ini kalian bisa lihat. Kita coba lihat masukkan telurnya. Kalau masih tenggelam berarti massa jenis Pada wadah airnya air yang kedua kurang, yang telah belum saya sebanding larut- dengan berat jenis telurnya. yang garam yang telah saya larutkan ke wadah Ternyata kurang, kita tambahi garamnya lagi. di wadah air yang kedua. Nah, lanjut saja ya teman-teman, kita lanjut ke wadah air yang ketiga. Nah, pada wadah air yang ketiga ini saya akan memasukkan garam Lalu ke kita dalam aduk wadah dan nanti air telurnya akan dengan melayang. dengan 2 sendok makan teh jagung besar. Ini 2 sendok teh makan yang besar. Dan kita lihat telurnya mengapung, melayang. Dan sekarang kita akan mencoba ngasih berat jenis air yang lebih besar daripada berat jenis telurnya. Kita lihat. Nah, saya aduk-aduk Kita akan pada wadah air menambahkan ketiga ini. garamnya lagi. Nah, untuk apa yang akan terjadi pada wadah air yang ketiga ini? Nah, sudah larut garam ya, sudah larut Dan telur akan mulai mengapung kalau saya masukkan ke karena wadah massa air jenis ketiga ini air sudah lebih besar larut daripada ya, massa jenis telur. ya semuanya. Nah, di sini saya akan memasukkan ke wadah air yang ketiga. Nah, apakah apa Kesimpulannya yang adalah terjadi pada yang telur pertama, ini setelah telur saya tenggelam masukkan ke wadah air karena yang ketiga? massa jenis Kita telur lihat saja ya, teman-teman. lebih besar Ya, daripada semuanya. massa jenis Kita air. lihat ya semuanya. Yang kedua, Nah, telur melayang saja. karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Dan yang ketiga, telur terapung karena massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Dan garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, Nah, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memasukkan pada wadah air ketiga ya teman-teman, yaitu dengan 1 sendok makan saja, dengan garam 1 sendok. Air meluncur sampai Garam sekitar 20 cm yang terjadi. Nah, dan berhenti di 0 cm pada waktu telur ke dalam wadah yang berisi 227 air. Pada 228. Nah, di sini saya akan memasukkan telur
akan saya masukkan garam ke wadah air. Nah, lalu di sini ke wadah air yang ketiga ya teman-teman. Nah, di sini wadah air yang ketiga ini sudah terlarut garamnya dengan 1 sendok makan teh saja. Nah, di sini saya akan memasukkan telur ini ke dalam wadah air yang ketiga. Nah, apa yang terjadi pada telur yang saya masukkan ke wadah air yang ketiga ini ya teman-teman. Nah, di sini saya masukkan air mancur pada jarak 12 cm sendok teh dan aduk-aduk ya terus teman-teman. menyusut. Dengan botol 650 ml sampai habis pada waktu 41 detik,40 sekian. Sedang melakukan eksperimen risetnya, kita langsung saja buka lubangnya. Nah, pada lubang paling atas itu dengan 16 cm berhenti 13 detik, dan yang tengah itu 13 cm dengan waktu 22 detik, dan yang paling bawah itu 10 cm dengan waktu 25 detik. Sekian dari saya tentang mengenai eksperimen tari Solo.